Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Rate. Di sini saya menggantikan Bu Kris. Kemarin kelas 7C, D, dan E di bab yang pertama diajar oleh Bu Kris. Di bab kedua sampai selanjutnya insya Allah diajar oleh Bu Rate. Pada bab yang kedua ini kita nanti akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali benda. Ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis. Itu semua merupakan benda. Setiap benda ini memiliki ciri yang membedakan dari jenis benda yang lain. Benda-benda di sekitar kita ini bisa dikelompokkan berdasarkan yang pertama, bentuk bendanya pasti beda. Yang kedua, ukuran bendanya beda. Yang ketiga, warnanya beda. Keempat, keadaan permukaannya beda. Bahkan yang paling paling mendasar, yang kelima adalah bahan penyusunnya beda. Ini sekarang kita masuk yang B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Saya, kamu, ini termasuk makhluk hidup. Kita di sini punya ciri yang pertama ada bernafas. Kita bisa bernafas. Nah, di sini ya, ciri yang pertama pasti bernafas. Kalau manusia sudah nggak bernafas, hewan sudah nggak bernafas, berarti dia masuk mati ya. Nah, yang kedua, ciri yang kedua, kita memerlukan makanan. Entah hewan, tumbuhan, manusia ini membutuhkan makanan. Ciri yang ketiga, kita bergerak. Nah, yang ciri yang keempat, kita tumbuh dan berkembang. Kita di sini tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh, tidak lagi kembali ke ukuran semula. Kamu tidak mungkin dari kamu besar sekarang kecil lagi, nggak bisa, tapi kecil jadi besar bisa. Berkembang kita proses perubahan menuju kedewasaan. Tujuannya di sini adalah kita mempertahankan jenis agar tidak punah ya. Nah, tumbuh dan berkembang. Ciri yang selanjutnya, ciri dari makhluk hidup, kita mengeluarkan zat sisa. Manusia mengeluarkan zat sisanya lewat kulit, ginjal, paru-paru, hati. Yang lain bisa kamu baca. Yang keenam, kita peka terhadap rangsangan. Hewan, manusia, tumbuhan ini juga peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, kita mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Lanjut sekarang, benda mati atau benda tak hidup. Benda mati atau benda tak hidup di sini yang pertama adalah ciri benda tak hidup. Benda tak hidup ini memiliki ciri tidak bergerak. Meja, kursi tidak bergerak. Wujud bendanya di sini adalah benda padat, benda cair, dan gas. Nah, itu adalah sekilas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang makhluk hidup, ada yang tak hidup. Sekarang silahkan kamu buka buku paket. Nanti tugasnya ada 4 ya. Tugas yang pertama halaman 34. Ayo kita lakukan kegiatan 2.1. Yang kedua halaman 35. Ayo kita lakukan kegiatan 2.2. Yang ketiga halaman 38. Ayo kita lakukan kegiatan 2.3. Dan yang keempat adalah halaman 39. Ayo kita amati kegiatan 2.4. Ini semuanya nanti tugasnya dikerjakan di buku catatan. Ada 4 tugasnya ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Misalkan kamu 2 hari selesai, silahkan dikumpulkan. Ingat, setiap tugas yang kamu kerjakan itu kamu bisa menambah nilai. Kalau kamu nggak kerjakan, nanti nilai kamu 0 dan bisa tidak naik kelas. Saya akhiri cukup sampai di sini pelajaran IPA untuk
klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.